Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Tari. Welcome to my channel. Buat kalian yang baru gabung, buat yang udah gabung, yang udah nonton, yang udah kasih like, yang udah komentar, makasih banyak. Semoga video-video aku bisa menghibur kalian. Oke, jadi hari ini aku datang dengan segmen baru, yaitu segmen titit. Apa itu tititar? Titit itu adalah tips and trick ya. Segmen ini itu bermula dari banyaknya pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram dan juga Facebook tentang gimana sih caranya ke Jerman. Aduh, aku gaptek nih, aku nggak bisa cari informasi yang konkret gitu. Jadi aku di video ini mencoba untuk memberikan kalian informasi tersebut, merangkumnya, dan semoga itu sampai ke kalian dengan cara yang baik ya. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke intinya. Oke, sebenarnya program ke Jerman itu banyak ya guys ya. 1000 jalan menuju Jerman, sama halnya 1000 jalan menuju Roma. Tapi aku bakalan rangkum program-program yang sering digunakan sama orang-orang di Indonesia untuk menuju Jerman. Program-program ini juga sebenarnya mudah dicari informasinya, gampang dicari informasinya, dan juga mungkin nggak mengeluarkan terlalu banyak modal. Itu yang paling penting. Jadi program apa aja sih yang bisa kalian gunakan untuk ke Jerman? Jadi ini ada beberapa program. Salah satunya ada Au Pair, yang kedua FS-Short, yang ketiga Ausbildung, yang keempat kuliah, yang kelima menikah ya. Terus yang keenam ada juga dia kerja profesional. Ini penjelasannya panjang guys. Jadi untuk video kali ini aku bakalan ngejelasin ringkasannya aja, pengertian dari masing-masing program. Nanti setelah video ini berakhir, aku bakalan edit video lagi, aku bakalan buat video lagi untuk penjelasan secara lengkapnya, tata caranya, persyaratannya, terus hak dan kewajiban, dan juga segala macem rentetan dari macam-macam program tersebut ya. Untuk program Au Pair, Au Pair ini tuh udah banyak kali digunakan sama anak-anak muda di Indonesia untuk berangkat ke Jerman guys. Au Pair ini tuh adalah program yang paling gampang, yang paling nggak ngeluarin modal selain belajar bahasa Jerman. Ini menurut aku pribadi ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena program Au Pair ini menurut aku tuh program take and give. Take and give-nya dalam bentuk apa nih? Itu adalah keluarga asuh yang nampung kita, dan sebagai imbalannya kita harus menjaga anak mereka. Kalau bahasa kasarnya itu jadi neni guys, tapi menurut mereka ini kita adalah kakak asuh dan juga abang asuh. Jadi keluarga asuh ini biasanya itu keluarga muda yang punya anak-anak kecil. Kita sebagai anak muda, sebagai kakak ataupun abang, bisalah menjaga si adik. Ketika kita menjaga anak mereka, misalnya contoh setelah mereka pulang dari TK ataupun playgroup, kita main sama anak-anaknya, kita siapin makan anak-anaknya dan segala macam. Nah terus gas family kita itulah, di keluarga asuh kita itu akan memberikan kita banyak hal. Di antaranya ya uang saku selama kita di Jerman, uang makan kita ditanggung, tempat tinggal, asuransi kesehatan, uang tiket, dan juga uang kursus bulanan untuk kalian bisa berbahasa Jerman lanjutan. Tapi ya, penjelasan lengkapnya aku bakalan jelasin di video selanjutnya untuk khusus mengenai Au Pair, FS-Short, dan segala macam. Ini pure untuk penjelasan secara singkatnya aja ya guys. Oke, yang kedua tuh FS-Short. Apa sih FS-Short itu? FS-Short itu adalah Freiwilligen Soziales Jahr. Freiwilligen Soziales Jahr tuh kayak volunteer guys. Jadi kita kerja di suatu bidang sosial, itu sama juga. Nanti kita dapat uang saku, dapat asuransi kesehatan, terus ada beberapa tempat kerja yang menyediakan wonung tuh apartemen ya, dan sebagai macamnya. Jadi kalau Au Pair tadi kita dikasih sama keluarga asuh, kalau yang FS-Short ini kita dikasih sama perusahaannya, sama tragernya, sama yang menampung kita sebagai volunteer di sana gitu. Oke ya, FS-Short sampai sini kelar ya. Yang kedua, Ausbildung. Apa sih Ausbildung itu? Ausbildung adalah sekolah vokasi guys. Sekolah vokasi itu, jadi kita kalau di Jerman, setiap bidang pekerjaan itu pasti ada sekolah khususnya. Misalnya kita bekerja sebagai sales misalnya ya di dalam suatu supermarket gitu. Kita kerja di situ, terus nanti kita juga sekolah mendalami bidang itu. Ibaratnya kita kerja, praktik, sekaligus sekolah. Itu sekolah vokasi ya guys ya. Dan itu masa sekolahnya itu 3 tahun. Kalau misalnya tadi yang volunteer itu setahun, Au Pair juga setahun, bisa diperpanjang ya dengan batas waktu tertentu. Tapi aku bakalan kasih kalian video lengkapnya nanti. Ini penjelasan singkatnya dulu.
Yang keempat, kuliah. Kuliah udah pasti ya, kuliah. Tapi itu tadi, kita harus ada uang untuk dideposito, uang yang dibekukan, sehingga kita bisa menjamin keberlangsungan hidup kita selama kita menjadi mahasiswi di Jerman. Nah, untuk trik kuliah ini nanti aku bakalan kasih tahu kalian di video selanjutnya juga. Yang kelima, ada menikah. Menikah ya, kalau kayak gitu ya kalian carilah jodoh ya kan, cari jodoh orang Jerman. Kalau memang kalian mau ke Eropa, nanti setelah menikah bisa tuh kalian kesini, nggak usah payah. Yang terakhir itu kerja profesional. Kerja profesional ini berarti kalian udah ada bidang yang kalian gelutin di Indonesia, terus harus dibuat apa namanya, anerkan. Anerkan tuh apa ya, kayak sertifikatnya, kayak ijazah kalian di legalisasi lagi di sini, sehingga itu diakui gitu, dan kalian ya bisa cari kerja di sini. Sampai di sini udah paham guys? Aku harap penjelasanku nggak terlalu rumit ya. Aku juga di sini masih pemula. Aku bakalan coba berusaha untuk membuat informasi yang sesingkat-singkatnya, yang nggak rumit, yang sekonkret-konkretnya. Masuk lagi ke langkah-langkah ke Jerman. Tadi kan aku udah kasih tahu nih programnya apa aja. Kita ulang ya guys ya. Yang pertama ada au pair, yang kedua ada FS-Shop, yang ketiga Ausbildung, yang keempat kuliah, yang kelima menikah, yang keenam itu kerja profesional. Oke, itu program-programnya. Terus kayak mana caranya mau ke sini? Untuk syarat mutlak yang harus kalian lakukan adalah belajar bahasa Jerman. Itu syarat mutlak dan yang paling sulit menurut versi aku guys. Semua program yang aku sebutkan tadi itu harus menggunakan bahasa Jerman. Sekalipun kalian menikah, kalian harus bisa bahasa Jerman guys. Itu langkah pertama ya. Yang kedua, baru deh pilih programnya. Program apa yang paling cocok sama kalian. Selagi kalian belajar bahasa Jerman, sambil-sambil lah tuh cari program apa aja yang mau digelutin. Program apa nih yang mau aku dalami. Program apa yang mau aku tuju. Karena kan program ini kan berhubungan nanti saat pengajuan visa. Kalian mau ngapain di sini gitu loh. Jadi pertama belajar bahasa Jerman. Yang kedua, pilih programnya. Kalau misalnya program au pair, ya nanti pengajuan visanya pengajuan visa au pair gitu ya. Ketiga, saat kalian udah tahu nih apa program yang mau kalian buat, barulah coba pengajuan visa, buat janji temu termin ya di kedutaan Jerman di Jakarta. Nah, kalau misalnya udah dapat terminnya, udah dapat janji temunya, tinggal wawancara. Nah, setelah wawancara, barulah tuh nunggu hasilnya, diterima atau tidak visanya. Ketika diterima, alhamdulillah berangkat. Kalau misalnya nggak diterima, ya udah kita banding. Kalau gitu banding sampai diterima. Banding pun kayaknya ada batasnya sih, sampai kapan itu bakalan itu udah endgültig tuh kayak udah case close, itu nggak bakalan diterima lagi gitu. Jadi harus mulai yang baru. Sebenarnya jalan untuk ke Jerman itu banyak ya guys ya, programnya tuh banyak. Tapi banyak orang yang mungkin belum tahu, atau mungkin males cari tahu, atau mungkin nggak tahu caranya cari tahu gitu. Jadi semoga video aku ini membantu untuk kalian. Sampai di sini dulu videonya, karena aku rasanya udah panjang kali. Aku takutnya nanti kalian ngeblank dalam satu waktu. Aduh, terlalu banyak informasi yang harus ditelan gitu ya. Nanti di video selanjutnya aku bakalan jelasin secara rinci per program apa aja yang harus kalian lakukan, siapkan, terus keuntungan dan kekurangan programnya dan segala macam. Aku juga bakalan kasih kalian tentang pengalaman-pengalaman pribadi aku sebagai referensi kalian ketika kalian mau memulai sesuatu. Gitu, oke? Jadi, semoga video ini membantu. Aku harap kalian bisa mengerti. Sekali lagi, mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen titit selanjutnya. Bye-bye, tititku. Ciao, ciao.